Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deliana Nursani Sapitri, NPM 21510404205 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi 2 oleh dosen pengampu Ibu Rosi Dalina Putri SEMSAK. Baik, saya akan mulai saja. Apa itu aset? Umumnya, setiap individu atau badan perusahaan punya kekayaan yang dinamakan aset. Jenisnya pun beragam, mulai dari aset yang diklasifikasikan berdasarkan konvertibilitas, berdasarkan wujud fisik, berdasarkan kegunaan aset itu sendiri. Aset tetap adalah salah satu macam aset yang tergolong berdasarkan keberadaan wujud fisiknya. Mengetahui dan mengenal pengertian hingga contoh aset tetap itu merupakan hal yang krusial bagi perusahaan untuk operasi bisnis yang baik. Pengertian aset tetap. Secara singkat, aset tidak lancar atau aset tetap adalah properti yang dimiliki perusahaan dan punya manfaat jangka panjang. Umumnya segala harta benda yang termasuk ke dalam jenis-jenis aset tetap bukan merupakan sesuatu yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam hitungan 1 tahun. Selanjutnya, karakteristik aset tetap. Jika dilihat dari ciri-cirinya, ada sejumlah karakteristik aset tetap yang membedakan jenis tersebut dengan macam-macam aset lainnya. Apa saja sih poin-poin yang menunjukkan karakteristik aset tetap? Yaitu 1. Bersifat tidak liquid. Karakteristik pertama yang paling menonjol dari contoh aset tetap itu adalah bersifat tidak liquid. Hal tersebut berkaitan dengan konvertibilitas barang yang termasuk ke dalam jenis-jenis aset tetap. Secara singkatnya, dapat dikatakan bahwa kekayaan aset tetap sulit untuk diubah ke dalam bentuk uang kas dan sejenisnya. Yang kedua, periode manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang punya masa atau periode manfaat lebih dari 1 tahun. Dalam arti lainnya, contoh aset tetap yang dimiliki suatu badan itu harus bisa digunakan setidaknya 1 tahun dalam 1 kali operasionalnya. Yang ketiga, digunakan dalam operasional penambahan pendapatan. Maka aset tetap adalah barang-barang yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan begitu, aset tetap juga merupakan sumber tambahan bagi pendapatan yang masuk. Yang keempat, contoh aset yang dapat disusutkan. Mayoritas dari contoh aset tetap itu adalah sesuatu yang mengalami depresiasi atau penyusutan nilai. Namun perlu diketahui bahwa karakter yang satu ini tidak berlaku bagi contoh aset tetap berupa sebidang tanah.
Yang kelima itu harus terekam pada laporan kas. Karakteristik yang terakhir itu adalah segala perputaran aset tetap harus terekam pada laporan kas perusahaan. Jika saat menjalankan bisnis tersebut terjadi pembelian aset tetap, maka hal tersebut merupakan arus kas keluar. Sebaliknya, jika perusahaan melakukan penjualan aset tetap, maka telah terjadi arus kas masuk. Itulah poin-poin karakteristik aset tetap. Selanjutnya, contoh aset tetap. Setelah kita tahu bagaimana karakteristiknya, kini saatnya kita harus tahu juga harta benda apa saja sih yang termasuk ke dalam kategori aset tetap, yaitu berikut, yaitu 1. Gedung yang dijadikan sebagai kantor operasional, 2. Kendaraan seperti mobil perusahaan, truk, pick up, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya perangkat komputer, selanjutnya alat manufaktur, selanjutnya furnitur, selanjutnya tanah, dan selanjutnya fasilitas kantor. Itulah beberapa contoh aset tetap. Nah, selanjutnya pentingnya aset tetap bagi perusahaan. Sebelumnya, setelah disebutkan bahwa memahami aset tetap itu adalah hal yang krusial bagi perusahaan. Tetapi apa sebenarnya maksudnya tujuan dari hal tersebut sih? Apa sih pengaruh yang diberikan dari yang dipengaruhi? Yaitu karena aset tetap adalah bagian perusahaan yang sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan di tengah konvensional bersama persaing. Di samping itu, pengelola yang baik juga akan mempengaruhi pandangan dan keputusan investor dalam tanam modal. Pasalnya, investor akan melakukan evaluasi seberapa efektif sih penggunaan aset perusahaan sehingga mereka bisa mendapatkan keberhasilan yang maksimal dalam bentuk kerjasama mereka yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu cara memperoleh aset tetap dan pencatatannya. Yaitu yang pertama, aset tetap adalah hak perusahaan yang dapat diperoleh dari berbagai cara. Pencatatan jenis aset tetap sesuai cara memperolehnya berbeda dalam rekaman alur kas perusahaan. Untuk mengetahuinya, yaitu 1. Kita bisa memperoleh aset tetap dari hasil produksi sendiri. Beberapa perusahaan menghasilkan aset tetap melalui pembuatan mandiri. Contohnya, aset tetap yang mungkin didapat dari proses tersebut adalah perabotan, alat, gedung, dan kantor. Setiap perusahaan yang melakukan hal itu harus mencatat alokasi dana, itu mulai dari uang, membeli bahan, membayar tenaga kerja, dan hingga perlindungan asuransi. Yang selanjutnya dapat memperoleh aset tetap dengan cara pembelian tunai. Pencatatan aset tetap melalui pembelian tunai dalam arus kas harus sesuai dengan jumlah dana yang dikeluarkan saat transaksi itu dilakukan. Perlu kita ketahui bahwa dana tersebut termasuk harga yang tertera dalam faktur serta biaya lain yang perlu dihabiskan. Agar aset dapat digunakan, selanjutnya peroleh aset tetap dengan pembelian kredit. Aset tetap adalah bagian kepemilikan perusahaan yang dapat dibeli secara kredit. Nah, dalam transaksi tersebut pasti dikenai biaya tambahan berupa bunga, baik harga asli properti dan bunga harus dicatat terpisah dalam buku kas. Tidak boleh dicampur. Selanjutnya,
ada hadiah atau donasi. Bukan hanya kredit, aset tetap adalah aktiva yang dapat diperoleh dalam bentuk hadiah atau alokasi. Dalam hal ini berarti perusahaan telah memberikan tanpa timbal balik, sehingga keuntungan yang didapat dari aset yang diterima juga harus dijurnalkan, tidak boleh nggak dijurnalkan. Selanjutnya diperoleh dari penukaran aset yang serupa. Aset tetap adalah sesuatu yang dapat ditukar tambah salah satunya dengan aset serupa. Untuk mencatat transaksi tersebut dalam jumlah keuangan, jangan lupa juga untuk mencantumkan harga perolehannya, harga pasarnya, serta jumlah kekurangan biaya yang harus dibayar jika ada kekeliruan. Selanjutnya, memperoleh aset dari pertukaran dengan surat berharga. Ada juga pencatatan penukaran aset tetap dengan surat berharga, sama dengan sistem tukar-menukar sebelumnya. Komponen yang harus ditulis dalam jurnal keuangan adalah harga properti yang diserahkan, harga pasar, dan juga penyusutan yang jika terjadi. Itu mungkin tadi pembahasan tentang aset tetap dari saya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.